Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik. Nah, di perjumpaan kali ini saya akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan angka. Eits, pasti teman-teman sudah membayangkan kumpulan angka-angka yang banyak dan juga perhitungan yang rumit. Namun, jangan salah loh, materi kali ini punya kegunaan yang sangat penting sehingga jika dipelajari dengan tekun dan sabar, pasti kita bisa merasakan manfaatnya. Tanpa berlama-lama, materi yang saya akan bahas yaitu statistika. Statistika adalah suatu kata yang sering kita dengar atau baca bersama, entah itu di media sosial atau televisi, koran dan lain-lain, dibarengi dengan penyampaian berita yang berkaitan dengan ekonomi, persentase data penduduk, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, statistika dikenal orang dengan berbagai perhitungan angka yang rumit dan juga teknik analisa data yang diolah melalui riset dan pengumpulan dari bermacam-macam data sehingga bisa dipresentasikan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di era dunia semakin maju, statistika sangat berguna di berbagai bidang, contoh dalam bidang bisnis, ekonomi, astronomi, dan juga pemerintahan. Dari sini kita dapat melihatnya pentingnya ilmu ini demi kemajuan umat manusia. Maka dari itu, saya menjelaskan materi tentang statistika yang langsung saja kita mulai. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Lebih dari 100 tahun lalu, H.G. Wells, pengarang dan sejarawan Inggris, menyarankan bahwa suatu hari penalaran kuantitatif akan menjadi begitu penting terhadap kemajuan masyarakat. Seperti halnya kemampuan membaca, ia tidak menyebutkan bisnis, karena revolusi industri baru saja dimulai. Permasalahan bisnis ini cenderung terlalu kompleks bagi golongan pengambil keputusan pribadi. Salah satu alat yang diperlukan untuk mengambil keputusan ialah statistika. Statistika tidak hanya digunakan oleh para pebisnis, tidak semua juga menerapkan konsep statistika. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, contohnya untuk memulai hari, Anda menyalakan shower dan membiarkan menyala selama beberapa saat. Lalu Anda menaruh tangan Anda di bawah shower untuk merasakan suhu yang menentukan untuk menambah lebih banyak air panas atau air dingin guna memutuskan apa suhunya sudah sesuai dan masuk ke dalam shower. Contoh yang kedua, katakanlah Anda sedang di grosir Costo dan ingin membeli pizza beku. Mencicipi pizza dan menentukan apakah Anda akan membelinya atau tidak. Pada contoh shower dan pizza, Anda mengambil keputusan dan memilih serangkaian tindakan berdasarkan sampel. Pokok persoalan statistika sebagaimana yang telah saya dapatkan memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pengumpulan dan pengumuman informasi angka detik. Kami mendefinisikan statistik sebagai ilmu yang mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data guna membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Metode statistik yang disajikan dalam video ini akan membekali Anda dengan kerangka dasar dalam proses pengambilan keputusan. Singkatnya, sedikit terdapat 3 alasan untuk mempelajari statistika. Alasan yang pertama, ada data dimanapun. Yang kedua, teknik statistik digunakan untuk menghasilkan berbagai kesimpulan yang memengaruhi hidup kita. Dan yang ketiga, tidak peduli apa karir Anda akan mengambil keputusan itu profesional yang mematikan data. Pemahaman metode statistik akan membantu Anda mengambil keputusan secara efektif. Tujuan statistika apa aja sih? Tujuan statistika ada 4, yaitu yang pertama untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi
tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima estimasi tersebut, yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Statistika memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi deskriptif dan fungsi yang kedua adalah fungsi inferensial. Fungsi deskriptif adalah fungsi yang dapat mendeskripsikan atau menerangkan data sesuai peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Yang kedua, fungsi inferensial. Fungsi statistik selanjutnya ialah digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat ada proses penelitian. Fungsi tersebut mulai dengan membuat sesuatu, intimidasi, dan hipotesis. Pengertian statistika menurut para ahli. Pengertian statistika menurut Dr. Agus Irianto, pengertian statistika adalah cara yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dari data-data yang berbentuk angka dengan memakai asumsi tertentu. Menurut Supranto, pengertian statistik adalah ilmu yang dalam hal ini mempelajari mengenai cara pengumpulan, penyajian, menganalisis data, dan juga mengambil kesimpulan secara umum, yang mana berdasarkan atas hasil dari penelitian menyeluruh yang sudah dilakukan. Menurut Subjana, pengertian statistika adalah pengetahuan yang ada kaitannya dengan teknik-teknik maupun cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, penarikan kesimpulan, penyajian data, serta publikasi dari data-data dalam bentuk angka. Menurut Sugiono, pengertian statistik adalah data serta alat secara luas statistik yang mana hal ini suatu alat untuk menganalisis serta mengambil sebuah keputusan. Adapun jenis-jenis statistik yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan teori orientasi pembahasan, terbagi menjadi 2, yaitu statistika matematika dan statistika terapan. Statistik matematika. Statistik matematika merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoris. Merupakan konsep misalnya uji normalitas, analisis regresi, galat, dan lain-lain. Statistik terapan. Statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan satu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapan dalam disiplin ilmu. Yang kedua, berdasarkan fase dan tujuan analisis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara deskriptif dan secara inferensial. Dan ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan suatu jenis statistik yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan statistik yang dilakukan dengan metode distribusi batas atau tidak didasarkan pada suatu model distribusi normal. Yang keempat, atau yang terakhir, berdasarkan jumlah variabel terikat. Statistik univariat dan statistik multivariat. Statistik univariat adalah suatu di antara jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Sedangkan statistik multivariat merupakan suatu bentuk statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Apa yang dimaksud dengan statistika dan bagaimana kita mendefinisikan istilah statistika? Statistika sebenarnya memiliki dua makna. Dalam penggunaan yang lebih umum,
tahun lalu perubahan rata-rata saham, dan kemarin hingga hari ini pada contoh tersebut statistika merupakan nilai atau persentase. Contoh kasus, pada tahun 2002 seorang ustadz yang dikenal sebagai aktivis pemerhati kegiatan esek-esek di satu daerah dan dilakukan penelitian. Hasilnya ditemukan 97,5% mahasiswa dari 1.660 responden di daerah tersebut sudah tidak perawan karena sudah melakukan seks pranikah selama menyelesaikan kuliah. Kesalahan statistikanya pada kasus ini adalah berapa persen sampel yang diambil tidak dijelaskan karena tidak tahu jumlah populasinya, dan bagaimana teknik pengambilan datanya, pakai wawancara, kuesioner, tes skala objektif atau observasi. Hasil penelitian ini berakibat meresahkan dunia pendidikan khususnya di daerah tersebut. Kesimpulan, pengertian statistika secara umum adalah ilmu yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pembulatan, penyusunan, pengelolaan, penyajian, dan penganalisaan data. Objek sampel yang akan diteliti tersebut disebut populasi, dan kelompok kecil yang memiliki keseluruhan objek yang diselidiki disebut sampel. Menurut fungsinya, statistika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Sedangkan statistika induktif atau inferensial adalah statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan yang valid mengenai populasi berdasarkan data pada sampel. Statistika adalah satu ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan dunia. Banyak sekali orang ingin mengetahui tentang ilmu ini. Namun karena kesungkaran sehingga banyak yang terkadang enggan atau malas untuk mempelajari ilmu ini. Sebenarnya statistika itu mudah untuk dipelajari. Yang penting ada niat dari kita untuk mau mendalami ilmu ini. Pasti akan tahu dan paham sebagai rentang ilmu statistik ini. Demikian saran dari saya sebagai penyusun dan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi agar lebih memberikan sedikit motivasi dalam diri untuk mempelajari ilmu ini dan ilmu yang lain juga agar kedepannya apabila telah selesai dapat mempertanggungjawabkan semua ilmu yang kita dapatkan. Itulah pemaparan dari saya tentang materi statistika. Semoga dari sini kita bisa belajar terus bersama-sama agar lebih paham dan bisa mengaplikasikan sesuai dengan keperluan di bidang tersebut. Jika ada kekurangan itu murni dari saya, dan jika ada kelebihan itu asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih.